polemik penutupan akses jalan. Warga Kampung Keling, Dusun 2, Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang mulai terkuak dan berbuntut panjang pasca proyek lanjutan gedung lapas kelas 2A Pancur Batu senilai 32,1 miliar. Pasalnya, kepentingan masyarakat diduga sengaja diabaikan sehingga proses pembangunan tetap eksis meski puluhan warga merasa keberatan atas penutupan akses jalan tanpa sosialisasi. Camat Pancur Batu Sandra Dewi Situmorang mengatakan, penutupan akses jalan merupakan tindakan sepihak tanpa mempertimbangkan aspek sosial keselamatan masyarakat luas di kemudian hari. Desa Tengah yang Kampung Keling ya, di belakang lapas. Di situ memang lapas kelas 2A Pancur Batu itu memiliki sertifikat hak pakai atau hak milik ya di lapas itu. Nah, dari zaman dahulu kala, saya sudah tidak tahu tahun berapa, tapi menurut pengakuan lebih dari tahun 50, di situ sudah ada jalan menuju ke Kampung Keling. Ada di situ sebuah perkampungan di dalam, namanya Kampung Keling. Jadi di situ ada sekitar kalau nggak salah saya lebih 20 kakak di dalam itu. Nah, jadi perkampungan ini jalan yang bisa dilalui roda 4 hanya lewat jalan ini. Betul, ada jalan alternatif di dalam yang tembusnya ke Pajak, tapi itu hanya dilalui oleh sepeda motor karena sudah padat bangunan, padat penduduk. Nah, beberapa waktu lalu masyarakat sudah menyampaikan keberatan kepada saya. Lalu setelah saya terima surat keberatan, saya panggil BPN, Kalapas, kepala desa dan pihak-pihak terkaitnya. Setelah kami panggil, terus kepala lapas tidak menyatakan bahwasanya dia tidak diberikan izin karena menyangkut perubahan RKA, karena itu kan proyek. Iya. Ada RKA di dalamnya. Dan menurut beliau pimpinan tidak memberikan izin. Nah, oke. Lalu saya menawarkan berpikir solusi terbaik adalah kita tidak menghilangkan aset mereka, namun bangunan itu diberikan spare 1,5 atau 2 meter hanya untuk kendaraan lewat. Ini kan juga berpengaruh dengan kondisi kemarin kebakaran di Tangerang. Andai kata kebakaran di lapas ini, dari mana mobil damkarnya lewat? Kan nggak mungkin dari depan ini tembus ke belakang. Iya. Nah, tapi kemudian tanggal 3 saya menerima laporan video bahwasanya Kalapas mengumumkan tanggal 4 jalan ini ditutup. Kemudian setelah tanggal 4 jalan ini ditutup, ributlah masyarakat. Setelah ribut masyarakat itu dipanggil ke dalam untuk diberikan pengertian. Disepakatilah bahwasanya masyarakat ini diberikan waktu 2 minggu untuk berjuang. Ternyata tanggal 6 atau tanggal 7 sudah mulai pengerjaannya. Ini sekarang udah ditutup. Nah, berarti kan gak komitmen. Iya. Dalam proses pembangunannya dari pihak lapas tidak ada memberikan sosialisasi. Nah, ada sebuah surat ini diberikan kepada pegawai mereka yang tinggal di situ. Dianggap sudah sosialisasi. Bukan begitu. Sosialisasi harus diberikan kepada masyarakat sekitarnya yang menggunakan fasilitas itu. Tapi tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah menyurati masyarakat pegawai dia yang dulu bertempat tinggal di perumahan lapas itu. Kira-kira seperti itu. Sehingga sekarang masyarakat kembali rusuh dan kemudian saya mengambil langkah, kemudian masyarakat menyurati Menteri Kemenkumham untuk menyampaikan ini. Nah, saya belum tahu perkembangannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kita masih menunggu balasan dari Kemenkumham. Mungkin itu saja, itu situasi sekarang ini. Tapi upaya-upaya tetap kita lakukan. Namun memang Kalapas memang tidak memberikan izin sedikit pun. Yang saya agak heran memang, ini bangunan pemerintah menurut saya menurut pendapat saya harus adalah nilai sosial di dalamnya. Sedangkan masyarakat umum aja saya minta loh untuk memberikan tanahnya sedikit untuk jalan tanpa ganti rugi. Nah, ini pemerintah, saya tidak minta aset mereka dikurangi, tidak, tapi minimal bangunan mereka tidak dihabiskan. Oke lah, tidak untuk masyarakat, tapi untuk lapas itu perlu.
menurut saya untuk lapas itu perlu, karena kalau seandainya terjadi kebakaran, dia dari mana mau dia dari dalam ini dibawa terus mobilnya ke dalam kan nggak mungkin juga kan, ya minimal dari belakang kan bisa gitu. Tapi ya semuanya saya kembalikan kepada pemerintah lah, terutama dari lapas lah, kira-kira begitu. Sementara Kepala Lapas Kelas 2A Pancur Batu Hapusan Silali saat ditemui di ruangannya membantah aksi keberatan warga maupun tudingan Camat Pancur Batu yang seolah memperkeruh masalah. Sebelumnya proses pembangunan tepatnya tahun 2020, pihaknya sudah menyampaikan rencana pembangunan baik kepada petugas lapas yang menghuni rumah dinas dan memberitahukan kepada warga sekitar maupun ke pemerintahan desa. Kita sudah menyampaikan pengumuman kepada pegawai lapas yang menghuni rumah dinas untuk segera mengosongkan tanah maupun bangunan, termasuk sosialisasi terhadap warga lewat pelang. Dan bukan kapasitas saya memberikan solusi alternatif jalan. Dari Deli Serdang, Tony Utagalung, Orbit Digital melaporkan.